Messiah come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena penyertaan dan kasih setianya kembali kita bertemu dalam pengajaran Alkitab Sejarah Penebusan di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 12 April 2026. Kita akan melanjutkan pelajaran dari buku Sejarah Penebusan yang kelima yang berjudul Janji dari Perjanjian Kekal, karya Pendeta Abraham Park, Dr. Min Dede. Dan ini adalah sesi yang kedua dan tema kita hari ini adalah kejatuhan yang tragis yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur. Baiklah, kita akan membuka Bible Study ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Aling. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Aling. Ibu belum dibuka mikrofonnya. Ya baik, maaf. Baik, Ibu Dewi terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka pelajaran kelas kita dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk hari ini, hari yang sekali lagi Kau adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengisi hari ini sekali lagi. Dan terima kasih untuk sepanjang hari ini ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas perlindungan pimpinan-Mu serta pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami semua. Dan kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa karena sekali lagi pada malam ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam kelas Sema Adonai belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkatilah Ibu Dewi ya Bapak yang menjadi moderator malam ini. Mampukan Ibu Dewi untuk dapat melakukan tugasnya sebagai moderator dengan baik selama pembelajaran ini berlangsung. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, yang juga melakukan tugas dan kewajibannya. Mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkatilah internet dan perangkat yang kami pakai pada saat ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat kami ini saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Alida yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Alida dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu sehingga Ibu Alida mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini kepada kami semua dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah kami semua yang berada dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live Sunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, serta terangilah dengan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kami juga hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga pengajaran yang disampaikan Bu Alida dapat kami tangkap dan kami pahami dengan baik sesuai dengan kehendak hati-Mu juga Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya. Dan mampukan kami juga untuk selalu dapat merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami, serta mewartakan dan mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Ibu Aling yang sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu,
sebelum kita memulai pembelajaran Bible Study kita akan terlebih dahulu melihat profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur, yang akan di-share oleh Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Terima kasih. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Dimin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Breed Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta. Sebagai kepala sekolah minggu di GPPSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa. Ya Bapak Ibu, itulah tadi profil dari pembicara kita. Baiklah, sebelumnya saya akan menyapa Ibu Alida terlebih dahulu. Apa kabar Ibu? Ya, Bisa mute Ibu. belum Oh ke-mute iya. ya. Iya, baik, kita akan memulai pembelajaran Bible Study kita dan yang akan membantu membaca firman saya sendiri. Baik, Untuk Ibu Alida Nur, waktu dan tempat dipersilahkan. ya. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi Ya, kita sudah, hari Bu. ini adalah pelajaran yang kedua ya, pelajaran yang kedua. Jadi yang pertama itu kita bulan lalu kita sudah belajar tentang penciptaan yang agung ya, yang mana di antara semua ciptaan manusia adalah yang paling agung. Kenapa paling agung? Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Tapi sekarang di pelajaran kedua ini kita bicara tentang kejatuhan manusia. Ya. Jadi ketika Adam sudah diciptakan dan kemudian Adam ditaruh di Taman Eden oleh Tuhan. Dan di Taman Eden ini Allah mengadakan perjanjian perbuatan kepada Adam. Ya, ada 2 pekerjaan dan juga 1 perintah. Nah, apa isinya? Ya, pekerjaan Adam di Taman Eden adalah mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu tulis di Kejadian 2 ayat 15. Dan ada 1 perintah, yaitu apa? Tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi lewat diberikan 2 pekerjaan dan juga 1 perintah, ya, maka Taman Eden ini memiliki keteraturan yang sempurna. Ya, seperti itu, asalkan Adam percaya sepenuhnya pada firman Allah. Nah, perjanjian ini seringkali di dalam buku sejarah penebusan itu disebutnya adalah perjanjian perbuatan. Kenapa disebut perjanjian perbuatan? Karena hidup matinya Adam tergantung pada perbuatan dia. Apakah dia akan menaati firman atau tidak. Ya, jadi maka itu disebutnya perjanjian perbuatan. Nah, setelah perjanjian perbuatan ini dibuat, ya, kita tahu bahwa ular mendatangi perempuan saat perempuan itu sedang sendirian dan bercakap-cakap. Dan ketika bercakap-cakap, perempuan tidak bisa mengatasi godaan ular dan pada akhirnya dia memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan dia juga bahkan memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam pun juga makan. Jadi mereka berdua makan. Ya, sehingga mereka berdua jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat ya.
Kenapa perempuan ini bisa jatuh dalam dosa? Ya, kenapa bisa jatuh ke dalam godaan ular? Itu karena dia tidak percaya kepada firman Allah. Nah, apa buktinya dia tidak percaya firman Allah secara penuh? Ya, yang pertama, bukti pertama adalah perempuan tidak mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ya, memang ya eh, perintah itu memang Allah tidak berikan secara langsung kepada perempuan. Ya, kita masih ingat bahwa Allah itu memberikan perintah langsungnya kepada Adam, dan kemudian Adam setelah perempuan diciptakan, Adam menyampaikan kepada Hawa. Ya, tidak mendengar secara langsung. Ya, nah tapi kita lihat di sini mengusahakan itu dalam bahasa Ibrani adalah abak, yaitu apa? Kerja keras, membajak atau bekerja, ya. Dan kemudian kata memelihara ini adalah samar, yang artinya apa? Memeriksa, melindungi, memperhatikan, bertanggung jawab atau juga mengawasi. Jadi kita lihat di dalam pekerjaannya mereka, yaitu mengusahakan dan memelihara, ini menekankan supaya mereka itu memiliki iman yang proaktif untuk melindungi Taman Eden. Sama Taman Eden hari ini apa? Yaitu hati kita, ya. Untuk menjaga hati kita dari godaan dunia, dari godaan setan, maka kita harus berusaha mengusahakan dan memelihara hati kita. Yaitu memeliharanya bagaimana? Dengan iman yang proaktif, ya, dengan teguh, dengan rajin, dengan berjerih payah, dengan susah payah, seperti begitu. Ya, kenapa dengan susah payah? Karena memang sulit untuk menjaga, untuk menahan godaan dosa, ya, seperti itu. Nah, kenapa Allah suruh mengusahakan dan memelihara? Ya, ya, karena Allah sudah tahu kalau kita tidak menjaga Taman Eden dengan baik, ya, maka godaan akan datang, ular akan datang. Maka itu sudah kasih perintah, suruh jaga dengan baik. Nah, dengan ular bisa datang, berarti tidak menjaga dengan baik. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi perempuan ini meremehkan firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang ular, ya, di Alkitab dikatakan bahwa ular ini adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Nah, kata cerdik di sini adalah arum, ya. Memang kalau bilang cerdik itu dalam positifnya memang kayak seperti pintar, tetapi di sini kata cerdik arum ini lebih ke konotasi yang negatif, ya. Contohnya licik, curang, culas, berakal busuk, hikmat palsu. Ya. Nah, ular ketika datang, dia tidak tahu ya dengan pohon apa, pohon yang di mana ya perjanjiannya dibuat antara Allah dengan Adam. Ya, tetapi ketika ular bercakap-cakap dengan perempuan, seakan-akan dia tahu ya letak dari pohon itu. Nah, ketika bercakap-cakap, perempuan membocorkan rahasia, yaitu di mana? Di tengah-tengah taman. Kejadian 3 ayat 3. Ya. Nah, seperti demikian ya. Ketika kita tidak menjaga dengan baik, tidak mengusahakan dan memelihara hati kita dengan baik, ya, godaan itu datang. Karena itu maka Yesus berfirman di Matius 24 ayat 42 sampai 44 ya, bahwa kita harus apa? Sambil kita menantikan kedatangannya kembali, kita juga harus mengusahakan dan juga harus memelihara, harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Ya, ini sama dengan perintah yang Allah berikan kepada Adam. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya adalah perempuan menambah dan mengurangi firman. Ya, apa firman yang diberikan kepada Adam? Saya bacakan. Bu Dewi, tolong dibacakan yang Kejadian 2 sama Kejadian 3. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 ya, Bu? Ya, Ya. betul ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Kejadian 3 ayat 2-3, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti aku mati.'" Iya, Nanti jadi kamu mati, maaf. ya. Jadi kita lihat di sini perempuan menghapus kata semua karena Allah bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, ya. Jadi dia langsung buah pohon-pohonan ini. Jadi kata semua dihilangkan. Kemudian dia tambahin, Allah nggak bilang nggak boleh pegang itu pohon, nggak boleh apa kan hanya tidak boleh makan, ya, ya. Tetapi ya perempuan menambahkan, ya, raba pun tidak boleh seperti itu. Ya, jadi perempuan ini menambah dan mengurangi firman. Nah, karena itu kita lihat betapa dahsyatnya ketika kita menambah dan mengurangi firman. Karena kejatuhan manusia di kitab Kejadian, maka kalau kita membaca Alkitab di kitab Wahyu, ya, di pasal yang terakhir, ya, di ayat yang terakhir, jadi di ending dari Alkitab itu dibilang apa? Jadi udah buku setebal itu ujung-ujungnya di akhir dibilang apa? Ya, dibilang bahwa kita tidak boleh menambah atau mengurangi firman, ya. Bu Dewi tolong baca. Ya, Wahyu 22 ayat 18-19, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam Kitab kitab ini. ini." Ya. Iya, ya. Jadi seperti itu, ya, ada kutukannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan bukan hanya menambah dan mengurangi, tapi juga ada yang firmannya dirubah sama dia. Saya bacakan yang ini, Kejadian 2 ayat 17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Jadi katanya pastilah engkau mati. Di sini, ya, dalam bahasa Ibraninya mot tamut, yang mana kata mati itu dipakai 2 kali di dalam kalimat ini. Artinya apa? Ini benar-benar firman yang tegas, firman yang mutlak, ya, yang mana kalau kau makan pasti mati, seperti itu. Tetapi ketika perempuan bicara sama ular, dia bilang apa? Di Kejadian 3 ayat 3 dikatakan, nanti kamu mati. Berarti kata nanti kamu mati itu mengandung apa? Keraguan. Ya, perempuan itu ragu akan firman itu, bisa mati, bisa juga tidak mati. Ya. Jadi kita lihat perempuan itu sudah ragu, dia memudarkan firman. Jadi kekuatan firman itu dipudarkan kekuatan firman itu, ya. Menjadi seperti relatif gitu, ya. Ada kayak pilihan gitu. Dan juga perempuan ini mengabaikan otoritas dan dibawa dari firman Allah dan Allah itu sendiri. Ya. Nah, seperti demikian. Begitu juga pada hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Kadang dalam pikiran kita ketika kita kurang percaya kepada firman itu, kurang percaya, maka kita akan memudarkan firman itu menjadi samar-samar, ya. Seperti itu, ya. Jadi dan ketika kita mensamar-samarkan, memudarkan perintah itu, ya, membuat kita jadi gampang jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ular selain itu ular juga berdusta. Jadi bukan hanya perempuan itu memudarkan firman, tapi ular juga berdusta. Oh, sekali-sekali kamu tidak akan mati, ya. Karena Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita lihat di sini, ular menanamkan apa? Menanamkan pikiran yang sombong kepada perempuan itu. Dan perempuan itu ada rasa sombong, ingin menjadi seperti Allah.
Ya, karena ingin menjadi seperti Allah, maka timbullah hawa nafsunya. Ya, dan akhirnya dia mau memetik buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Coba kita lihat di Kejadian 3:6 saya bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, jadi ini jelas sekali ya, ini bukan bukan pohon kayak pohon apel begitu seperti itu. Kenapa? Karena pohon ini dibilang memberi pengertian, memberi hikmat. Berarti ini apa? Ini ajaran yang bukan ajaran Yesus, ya kan? Ini adalah Injil palsu ya, seperti itu. Ya. Jadi dia makan buah itu dan dia berikan juga kepada suaminya sehingga berdua sama-sama makan. Nah, jadi kita lihat ya, kalau kita ingat flashback bulan lalu kita belajar bahwa ketika perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dibilangnya apa? Tujuan dari perempuan itu adalah sebagai penolong yang sepadan, sebagai penolongnya Adam. Tetapi dengan dia meremehkan firman Tuhan, boro-boro dia sebagai penolong, dia malah menghancurkan Adam, ya, membuat suaminya menjadi jatuh, ya, seperti itu. Nah, sekarang apa hasil dari kejatuhan? Ya, kita lihat ya, ketika kejatuhan maka Tuhan mengutuk ular, perempuan dan juga Adam. Tolong dibaca Ibu ayatnya. Kejadian 3 ayat yang ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Iya, dibilang apa? Ular menjalar dengan perutnya. Ya. Kita lihat ya, yang tadinya dia paling cerdik ya, dia jadi menjalar dengan perutnya. Ya, kemudian dikatakan bahwa ular memakan debu tanah seumur hidupnya. Nah, karena dia menjalar, maka otomatis dia nggak bisa mengelak, dia harus debu tanahnya karena lewat, ya otomatis dia tetelan seperti itu. Jadi ekspresi menelan makan debu tanah ini kalau di Alkitab menunjukkan aib yang ekstrim yang menimpa orang yang gagal. Ya. Nah, kemudian apa hukum yang dijatuhkan kepada setan? Ya, sebenarnya ular itu juga ya. Coba tolong dibaca ayatnya, Bu. Kejadian 3 ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wahyu 12 ayat yang ke-9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, kita lihat ya di sini ya. Ketika di Taman Eden masih ular aja. Ya, kita bilang mungkin ular muda ya. Nah, udah di kitab Wahyu, udah bukan ular muda lagi tetapi si ular tua, yaitu naga besar ya. Dan ternyata naga besarnya siapa? Iblis ya atau Satan ya, seperti itu. Ya. Jadi ketika Allah berkata kepada ular itu, ya akan ada permusuhan antara keturunan si perempuan dan juga keturunan ular. Ini artinya apa? Setan, ya, iblis akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Kan keturunan perempuan kita sudah belajar, keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus, ya kan, yang dilahirkan oleh Maria dikandung dengan Roh Kudus, ya. Jadi setan akan meremukkan tumit keturunan perempuan dengan memakukan Yesus pada kayu salib, ya. Tetapi Yesus akan meremukkan kepala setan. Jadi kalau kepala setan berarti sudah tidak bisa bangkit lagi, sudah hancur, ya seperti itu, sudah kalah total, ya. Dan nanti ini tentunya akan digenapi kapan? Ketika kedatangan Yesus yang kembali, ya. Yang mana katanya setan akan dilempar ke dalam lautan api dan juga belerang. Ya. Nah, kemudian kita lihat hukuman apa yang diberikan kepada perempuan, tolong dibaca ayatnya. Kejadian 3 ayat 16. Mau dibaca Bu Dewi?
Maaf Bu, Kejadian 3 ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Iya. Jadi di sini jelas sekali bahwa hukumannya kita lihat ada 3 ya. Pertama, susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan ya. Jadi kita lihat bahwa ketika mengandung, melahirkan itu sangat susah ya. Tetapi di sini kita lihat Yesus bilang apa? Saya bacakan ayatnya Yohanes 16 ayat 21 sampai 22. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, jadi maksudnya apa di sini ya? Bahwa ini Yesus mau kasih perumpamaan ya. Jadi seperti perempuan yang melahirkan sangat bersusah payah tapi ketika sudah melahirkan jadi bersukacita. Seperti itu kematian Yesus Kristus di salib itu tentunya adalah penderitaan yang sangat hebat bagi murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka ini menjadi kemenangan, menjadi kegembiraan, menjadi sukacita yang sangat besar bagi muridnya. Nah, begitu juga ini menggambarkan apa? Ya, bahwa hukuman yang turun kepada si perempuan ya, itu nanti akan diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Kemudian hukuman yang kedua adalah birahi kepada suami. Nah, kata birahi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah desire ya. Kalau bahasa Indonesianya di Kidung 7 ayat 10 dikatakan gairah dan juga di Kejadian 4 ayat 7 dikatakan sangat menggoda ya, tapi desire ya, seperti keinginan yang membara, keinginan yang meluap, seperti itu desire. Nah, kata birahi ini dalam bahasa Ibrani adalah tesuga, ya, berasal dari kata suk yang artinya mengalir dengan meluap-luap atau mengejar sesuatu sehingga berarti apa? Mendambakan atau kerinduan. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksudnya apa? Perempuan ini mendambakan suaminya sampai-sampai tidak bisa menahan diri. Nah, maksudnya apa? Kita lihat ketika perempuan itu jatuh dalam dosa, perempuanlah yang mengendalikan laki-laki, ya, mengendalikan laki-laki sehingga si Adam itu makan buah yang dilarang. Jadi dia mengendalikan si Adam. Tetapi setelah kejatuhan, ya, maka kita lihat bahwa perempuan menjadi sosok yang ada di bawah kuasa laki-laki. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah umat manusia, kita lihat harus secara umum ya, perempuan itu lebih cenderung pasif, ya, berada di bawah kuasa laki-laki dan menantikan laki-laki seperti pasrah seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat di Alkitab, bahkan perempuan tidak masuk dalam hitungan, ya, tidak masuk dalam hitungan dan mau menikah dengan siapa sudah tidak ada pilihan, laki-laki yang memilih ini mau sama siapa seperti itu. Ya, jadi keadaan ini dianggap sebagai hasil dari hukuman, ya, karena perempuanlah yang terlebih dahulu mendorong terjadinya dosa. Nah, kemudian hukuman yang ketiga adalah perempuan akan dikuasai oleh suami. Ya, kenapa? Ya, kita lihat bahwa kepala dari Hawa ini adalah Adam. Kan di Taman Eden yang diciptakan terlebih dahulu adalah Adam kan, bukan Hawa. Ya, seperti itu. Dan Adam yang mengajarkan ke Hawa. Jadi kepalanya adalah Adam. Ya. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, seperti ini. Ya. Kepala adalah Kristus, ya, seperti itu. Kalau kita
karena Kristus, karena apa? Yang punya benih adalah laki-laki, ya. Yesus Kristus yang ada benih firman, ya, seperti itu. Dan kita manusia yang berdosa ini adalah perempuan, ya, tanda kutip perempuan, seperti itu. Nah, tentu siapa yang sebagai kepalanya? Sebagai kepala adalah Kristus, ya, bukan kita. Kalau kita kepalanya adalah kita yang menjadi rajanya kita, maka itu berarti kita mengikuti keinginan diri kita sendiri karena kita hanya penuh dengan hawa nafsu karena kepalanya adalah diri kita. Tapi ketika kepalanya adalah suami kita, tanda kutip, yaitu Kristus, ya. Nah, maka kita hanya berfokus kepada perkara yang di atas, seperti itu. Ya. Jadi kita lihat dengan membuat perempuan dikuasai oleh suami, ya. Jadi Allah mendirikan kembali keteraturan yang runtuh dan membuat laki-laki menjadi kepala bagi perempuan. Ya. Jadi dengan berdasarkan prinsip demikianlah maka Rasul Paulus berulang kali menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Itu ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 24, saya bacakan. Tunduklah kepada, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, kemudian hukuman yang dijatuhkan pada laki-laki itu apa? Yaitu pertama, harus bersusah payah seumur hidup. Tolong Bu, dibaca Ya, Bu Dewi. Kejadian 3 ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, kata bersusah payah ini juga isabon, yang mana katanya juga dipakai ketika perempuan juga melahirkan. Jadi kesakitan melahirkan. Jadi sama, ya, bobotnya sama. Jadi susah payah yang dilakukan oleh laki-laki dalam bekerja, ya, sambil berpeluh, ya, itu sama dengan penderitaan karena kesakitan perempuan pada waktu melahirkan. Ya, bobotnya sama, ya. Jadi karena itu dikatakan ada firman, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi kita lihat setelah jatuh dosa, ya, kita lihat Adam, laki-laki Adam dan Hawa yang di Taman Eden tidak perlu bersusah payah, cuma tinggal metik, tinggal makan, tinggal nikmati, ya, seperti itu. Tetapi sekarang untuk bisa makan, mereka harus bersusah payah, baru mereka dapat makan. Ya, harus dapat rezeki, harus berpeluh, ya, baru bisa mendapatkan rezeki untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, dan yang terakhir, pada akhirnya apa? Mereka kembali lagi menjadi tanah. Saya bacakan ayat Kejadian 3 ayat 19, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kita lihat, ini karena upah dosa, maka ada kematian. Ya. Jadi siapapun manusia, ya, yang telah berbuat dosa pasti akan dikuburkan di tanah dan menjadi debu tanah. Ya. Ayat referensi Ayub 10 ayat 9, 34 ayat 15, Mazmur 90 ayat 3, dan Pengkhotbah 12 ayat 7. Sekarang kita lihat bukan hanya mereka manusia dan juga ular, tapi juga ternyata hukuman juga dijatuhkan pada tanah. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya. Kejadian 3 ayat 17b sampai 18, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Iya, jadi tanah juga kena kutuk. Ya, tanah juga kena kutuk. Ya. Jadi kita lihat kita hidup di dunia ini itu sebenarnya adalah buah dari penderitaan, ya. Tidak ada
orang yang tidak pernah menderita dalam hidupnya. Ya, seperti itu. Jadi menderita itu apa? Bisa secara mental, bisa secara jasmani, ya kan? Jadi seperti apa? Seperti tertusuk duri kan, semak duri seperti itu, ya. Saya bacakan ayatnya Roma 8 ayat 19 sampai 23. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, kalau bahasa itunya lebih tepat yaitu seluruh ciptaan, ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Maksudnya apa di sini? Ya, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia saja, tetapi semuanya menjadi jatuh. Ya kan? Tanahnya juga menjadi jatuh. Artinya apa? Harusnya ya, kalau kita lempar benih gitu, langsung nggak usah kasih pupuk, nggak usah kasih ngapa-ngapain ya, hanya dengan dari air dari hujan saja itu sudah bertumbuh sendiri dan sudah menghasilkan buah yang rimbun seperti kayak di Taman Eden. Tapi sekarang karena tanahnya menjadi tanah terkutuk, kita harus bersusah payah, harus kasih pupuk ya, harus mencangkul-cangkul ya untuk bisa supaya buah bisa menghasilkan buah yang bisa kita buat makan, dan itu pun tidak bisa 100%. Ya, nanti kebanjiran, kena musibah, kena hama seperti itu, ya. Jadi itu namanya semak duri. Nah, jadi tanaman pun kena kutuk, binatang pun kena kutuk, ya. Kalau dulu kita baca di mana di Yesaya bahwa sampai katanya bayi bisa duduk sama ular, bisa tidak ada saling memakan gitu binatang. Tapi sekarang ya saling memakan seperti itu ya, seperti itu. Bisa menggigit, bisa apa. Jadi kita lihat bahwa semuanya seluruh ciptaan menjadi jatuh. Semuanya jatuh ya. Jadi kita lihat bahwa ketika manusia itu dipulihkan, maka otomatis semuanya juga dipulihkan. Semuanya juga dipulihkan. Jadi ibaratnya suatu perusahaan. Perusahaan ini karena pemiliknya sudah bukan Adam tapi setan ya, dan karena setan ini jahat ya, sehingga perusahaan ini ya, karyawan-karyawannya semuanya menjadi tidak baik, tidak benar. Ya, seperti itu ya. Karena tidak dikelola, bukan karena yang mengelolanya adalah setan. Ya, seperti itu. Jadi dunia ini adalah dunia yang korup ya, dunia yang jatuh dalam dosa ya. Semuanya jatuh. Jadi ketika Tuhan mau dikatakan bahwa Allah mau memulihkan ya, bukan hanya manusia tapi seluruhnya, seluruh makhluk itu dipulihkan. Seluruh ciptaan akan dipulihkan. Nah, selain itu, hukuman apa? Yang terakhir adalah hukuman diusir dari Eden. Saya baca ayatnya 23, Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kata menghalau di sini itu dengan kata penekanan yang tegas. Artinya bukan sekedar sana kamu pergi gitu, bukan. Tapi benar-benar Adam dan Hawa itu dihalau oleh Allah dengan tegas, dengan sangat tegas. Ya, karena sampai mereka diusirnya seperti demikian, sampai dihalau ya. Kenapa Allah menghalau mereka? Karena di sana di dalam Taman Eden ada pohon kehidupan. Jadi Tuhan tidak mau bahwa kalau mereka makan pohon kehidupan, nanti mereka akan hidup selama-lamanya dalam kondisi jatuh dalam dosa. Maka itu Tuhan ingin mereka keluar dari Taman Eden,
dipulihkan terlebih dahulu, baru makan pohon kehidupan. Ya, Hmm. nah kita lihat ya, orang-orang kudus ya pada akhirnya ya ketika mereka dipulihkan itu pun pada akhirnya pun bisa makan pohon kehidupan ya. Wahyu 22 ayat 14 saya bacakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, jadi meskipun dalam kondisi pohon kehidupan ditutup oleh dengan beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala, tapi bagi orang kudus itu terbuka, jalan itu terbuka. Ya, nah selain itu hukuman apa lagi selain diusir? Ada hukuman kematian. Tolong dibaca ayatnya Bu Dewi. Roma 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, jadi perbuatan dosa Adam dan Hawa tidak hanya membawa maut kepada diri mereka sendiri, tapi juga kepada seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya kematian manusia ini bukanlah fenomena yang alami, ya, tapi itu karena hukuman yang disebabkan oleh dosa. Tetapi karena kita setiap hari, ya, ribuan tahun sudah melihat bahwa manusia itu mati, sehingga menjadi terbiasa bahwa memang manusia itu harusnya mati, seperti itu. Ya, kayak misalkan kita setiap hari, misalkan ini, oh ini negara ini korup ya, banyak korupsi. Nah, tapi karena korupsinya udah maka sudah mendarah daging sehingga menjadi biasa untuk korupsi. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga karena kita sudah ribuan tahun melihat bahwa manusia itu mati, sehingga kita malah pikir memang manusia itu harusnya mati. Ya, padahal itu bukanlah fenomena yang alami, itu karena disebabkan oleh dosa. Ya, seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau tidak berbuat dosa, manusia akan hidup kekal. Ya, nah jadi apa yang Adam pertama-tama? Pertama-tama Adam ketika kan Tuhan bilang kan, jika kau makan buah ini pastilah engkau mati. Nah, di saat itu, detik itu juga ya mereka itu mati secara rohani. Ya, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi sebelum ketemu Yesus Kristus kita semua mati secara rohani. Ya. Nah, gimana bisa lahir kembali? Ya, harus dapat ketemu dengan Yesus kan? Kita lihat supaya dapat hubungannya dipulihkan lagi kepada Allah. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kita untuk bisa hidup lagi, ya, lahir lagi, ya, maka kita harus ada di dalam Kristus. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita seandainya tidak ketemu sama Yesus nih, jadi kematian rohani. Nah, setelah kematian rohani, kemudian apa? Kematian jasmani. Ya, kita lihat ketika Adam dan Hawa makan buah pohon itu, saat itu juga, detik itu juga dia mati secara rohani. Tapi, ya, kan Adam hidup sampai 930 tahun. Ketika dia berumur 930 tahun, dia baru mati secara jasmani. Ya. Nah, kesimpulan, ya, meskipun manusia itu telah berbuat dosa, Allah mendekati mereka dan memberikan janji keselamatan. Dengan apa? Dengan memberikan janji bahwa keturunan perempuan akan datang untuk sebagai juru selamat kita. Ya, ditulis di Kejadian 3 ayat 15. Nah, keturunan perempuan ini adalah Yesus Kristus. Yang mana ketika genap waktunya dia datang. Ya. Dan nantinya dia juga akan menghancurkan setan dengan sempurna pada kedatangan yang kembali. Nah, sebagai jaminan bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ya, lalu mengenakan pakaian itu kepada mereka. Nah, kata pakaian di Kejadian 3:21 itu adalah ketonet.
ini adalah pakaian dari kulit yang memanjang dari atas bahu sampai lutut, ya. Jadi kita lihat ya, pakaiannya si Adam dan Hawa ini bukan seperti Tarsan yang kalau kita lihat di kartun-kartun ya, tapi ini adalah pakaian yang memanjang dari bahu sampai dengan lutut, ya. Jadi full. Nah, untuk bisa dijadikan sebagai pakaian, tentunya binatang harus dikorbankan terlebih dahulu. Jadi ini menubuatkan apa? Pakaian ini menubuatkan Yesus Kristus yang akan menjadi korban tebusan pada kayu salib sebagai anak domba Paskah. Ya, dengan mati di atas kayu salib, ya, darahnya menutup dengan sempurna semua dosa dan aib-aib manusia. Ya. Nah, karena itu Rasul Paulus bilang apa? Ketika kita mengalami kasih khusus dari penebusan Yesus, maka itu seperti seakan-akan manusia mengenakan Yesus Kristus. Ya, sama seperti Adam mengenakan pakaian dari kulit binatang, kita pun mengenakan pakaian Yesus Kristus. Tolong dibaca Bu, 2 ayat ini. Ya, Roma 13 ayat yang ke-14a, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Galatia 3 ayat yang ke-27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kristus. Ya, dibilanginnya kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata perang. Nah, kenapa? Karena kita tahu tanah sudah terkutuk. Tanah menghasilkan semak duri. Nah, secara jasmani aja kalau kita mau bercocok tanam tapi banyak duri, misalkan begitu. Sehingga kalau kita tidak pakai baju kulit, maka akan mudah tertusuk kan badan kita. Jadi sakit kan tertusuk. Nah, seperti itu. Maka kalau pakai pakaian dari kulit kan lebih aman, ya. Tidak sakit tapi tidak sampai dalam karena ada pakaian dari kulit binatang, ya. Nah, begitu juga pada hari ini, ya. Semua hal yang terjadi dalam kita, penderitaan kita, ya, entah itu lewat dari anak-anak kita yang menyakiti hati kita, ya, ataupun suami, istri, keluarga menyakiti kita, di dalam tempat kerja ada orang yang menyakiti kita, ya, bahkan di dalam gereja pun ada yang sama-sama satu iman pun ada yang menyakiti hati kita, ya, dan juga ada juga secara jasmani. Semua penderitaan itu bagaikan duri yang menusuk hati kita. Duri yang menusuk hati kita semua. Nah, kalau kita tidak ada pakaian dari kulit binatang, maka kita akan jatuh, ya. Seperti itu. Kita tidak akan tahan menangkis semua penderitaan itu. Tapi dengan kita memakai Yesus Kristus, ya, kita ada penghiburan. Kita ada penghiburan, ya. Kita bisa ada perlindungan dan juga ada harapan seperti itu. Ya. Jadi kita lihat, ya, pakaian dari kulit binatang ini adalah bukti dari pengampunan Allah, bukti dari belas kasihan Allah kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Ya, jadi kalau kita lihat ini bukan Adam dan Hawa yang Allah tolong dong buatin baju, tidak. Mereka tidak minta pakaian itu, tapi Allah yang langsung memberikannya kepada mereka. Ini sebagai bukti belas kasihan kepada mereka. Bukti bahwa Allah telah mengampuni mereka dan mau melindungi mereka supaya mereka tidak terkena semak duri itu. Ini artinya apa? Allah yang terlebih dahulu datang menemui kita, mengasihi kita, ya. Ketika kita masih dalam kondisi berdosa, ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 itu sebagai referensi. Nah, sekarang kita mau lihat ketika Yesus datang, itu Alkitab seperti terbagi menjadi 2 kan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama isinya hukum Taurat dan Perjanjian Baru isinya kasih karunia. Nah, sekarang kita mau lihat hukum Taurat. Hukum Taurat ini kalau dalam bahasa Inggris law, ya, the law, ya, itu adalah Torah dalam bahasa Ibrani, ya, atau dalam bahasa Yunani nomos, ya. Nah, hukum Taurat ini adalah hukum yang harus dijaga, ya, hubungan antara Allah dengan manusia, dengan dirinya sendiri dan juga dengan sesama, ya. Jadi kita lihat bahwa hukum Taurat itu
kudus, benar, dan baik. Itu dikatakan di Roma 7 ayat 12. Nah, tapi masalahnya, setelah kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sulit sekali untuk menaati hukum Allah dengan sempurna. Ya, kalau kita lihat siapa yang bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus kan. Ketika dia datang sebagai manusia, dia bisa menaati semua hukum Taurat itu. Dia sempurna. Ya. Tapi kita manusia karena jatuh dalam dosa sangat sulit untuk mengikuti dengan sempurna semua hukum itu. Nah, karena terlalu sulit, ya, maka kita menjadi seperti terkurung di dalam hukum Taurat, terkurung. Ya. Jadi Rasul Paulus bilang apa? Bahwa kondisi terkurung di dalam hukum Taurat itu adalah kondisi yang tragis. Keadaan yang tragis, ya. Kenapa dibilang kondisinya ini tragis? Ya, pertama, karena di bawah kekuasaan dosa. Ya, tolong dibaca Bu ayatnya. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Iya. Jadi semua manusia terkurung dalam oleh dosa. Nanti saya jelaskan lagi ya di ayat yang berikutnya, ada ayat 24. Jadi misalkan begini. Misalkan kita di suatu perusahaan atau di sekolah ya, kita dikasih daftar peraturan gitu ya, daftar peraturan yang sampai sangat banyak gitu. Misalnya dikasih 1000 apa 2000 peraturan ya. Yang mana kalau kita langgar satu, kita langsung tidak naik kelas, misalkan begitu ya. Ya, atau kita diberikan soalnya sangat ribuan soal yang mana kenaikan itu berasa kalau ada satu aja yang salah, kita tidak naik kelas, seperti itu. Berarti ini kan sulit sekali, ya kan, seperti itu. Apalagi manusia yang lemah imannya akan sangat sulit untuk mengikuti semua hukum Taurat itu. Jadi berarti kita ini seperti kayak terkurung, kita ini seperti terpenjara di dalam itu. Ya. Nah, tapi dengan adanya Yesus Kristus, maka tidak perlu lagi soal ini, tidak perlu lagi hukum Taurat ini. Ya, ibaratnya tiba-tiba ada guru datang ke sekolah, ya, dia bilang, oke, semuanya ya naik kelas, nah, seperti itu. Ya, bayangkan, hanya ada satu soal, ya, kalau kamu bertobat kamu naik kelas, ya, cukup dengan satu soal ini kamu naik kelas, ya. Berarti kan jadi dimudahkan, ya, sehingga kita tidak menjadi terkurung lagi, ya. Saya bacakan Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia, ya. Nah, kemudian kenapa dibilang kondisi di dalam hukum Taurat dibilang tragis, kata Rasul Paulus, itu karena berada di bawah perwalian dan pengawasan. Tolong dibaca Bu ayatnya 2 ini. Galatia 3 ayat yang ke-24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 4 ayat yang pertama dan kedua, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Iya. Penuntun, ya. Kata penuntun, ya, paidagogos, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu tutor, ya, atau guru pribadi, ya. Kemudian pengawas, perwalian atau pengawasan itu adalah orang yang dipercayakan harta dan mengurusnya sampai pewaris kecil ini bertumbuh menjadi dewasa, ya kan? Jadi kalau ahli warisnya masih kecil, ada perwalian yang mengelola asetnya seperti itu. Nah, nanti setelah si pewaris ini sudah cukup usia, biasanya perwaliannya baru menyerahkan ke ini loh aset yang tadi, ini loh harta semua orang tua kamu, diserahkan kepada ahli warisnya. Jadi seperti itu. Nah, selama ahli warisnya masih kecil, dikelola oleh perwalian. Nah, hukum Taurat itu seperti demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun
supaya bisa ketemu Kristus. Nah, contohnya salah satunya ya, orang Israel ya. Kak, kamu kalau makan domba ya, kalau ketika makan Paskah, dombanya tulangnya tidak boleh dipatahin. Nah, seperti itu. Itu kan ada kan perintah di dalam hukum Taurat, ya kan? Kalau kayak kita makan ayam kan kita suka paha, dada kita ceklek, kita potong begitu ya kan? Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau menurut hukum Taurat itu tulang itu nggak boleh dipatahkan, harus makannya tetek-tetek jadi bentuknya utuh gitu potong tulangnya masih utuh tidak tidak dipatahkan. Jadi setiap kali makan anak domba Paskah, tulangnya nggak boleh dipatahkan. Nah, ini adalah penuntun. Mau kasih tahu apa ya? Terus, kenapa ya? Jadi ada banyak peraturan di dalam perjanjian lama. Ini semua adalah gambaran tentang Yesus kan. Dengan dia orang Israel itu dia taat tanpa mengerti artinya. Kenapa tidak boleh patahin tulang? Ya. Oh, ternyata di atas kayu salib karena mereka mentaati meskipun mereka tidak tahu apa maksudnya, tapi karena mereka tetap taat ya, maka kaki Yesus tidak dipatahkan. Ya, beda dengan kedua penjahat di kanan kiri itu dipatahkan kakinya. Jadi seperti itu. Jadi semua hukum Taurat yang ada di perjanjian lama sebenarnya semua menuju kepada Yesus. Jadi artinya kalau mengikuti hukum Taurat dengan baik, maka bisa ketemu Yesus. Seperti itu. Ya. Nah, seperti juga bahwa hukum Taurat itu seperti kayak perwalian. Ya. Nah, si anak kecil ini yang belum dewasa, dia jadinya seakan-akan jadi seperti kayak budak kan, seakan-akan seperti hamba dari wali itu. Karena kenapa? Cannot do anything. Ya, si anak itu nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, nggak bisa keluarin duit, ya, nggak bisa melakukan apapun ya, karena uangnya dipegang oleh perwaliannya. Nah, seperti itu. Ya. Begitu juga Rasul Paulus bilang apa? Orang-orang Kristen yang belum akil balik. Nah, akil balik ini kalau dalam bahasa Inggris children, ya. Were children in faith. Maksudnya imannya masih kecil. Jadi orang-orang Kristen yang imannya masih kecil, mereka takluk di bawah hukum Taurat. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya Yesus Kristus memerdekakan mereka. Kemudian poin yang ketiga adalah keadaan di bawah roh-roh dunia. Ya, tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya, Galatia 4 ayat yang ketiga dan keempat, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Coba kita lihat, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, ini memang takluk kepada roh-roh dunia. Ini maksudnya apa roh-roh dunia ya? Tetapi sebenarnya bahasa Inggrisnya bukan roh, bukan kayak spirit gitu. Spirit begitu, roh, bukan. Tapi sebenarnya ini unsur-unsur dunia. Unsur-unsur dunia atau ajaran-ajaran pokok atau dasar-dasar ya, seperti itu. Prinsip dasar ya. Nah, jadi kita lihat ya. Kalau kita ini belum iman kita masih kecil, kita takluk kepada hukum Taurat. Ya. Tapi kalau kita lihat Yesus kan di ayat 4 dibilang apa? Allah mengutus anak yang lahir dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Ini kan kita dikatakan bahwa Yesus bisa mentaati hukum Taurat ya kan. Jadi roh-roh dunia itu sama dengan hukum Taurat. Artinya begitu. Jadi di ayat 3 pakai kata-kata roh-roh dunia, tapi di ayat 4 dikatakan hukum Taurat. Jadi ini sebenarnya sama. Hukum Taurat sama roh-roh dunia ini sama. Ya, sama. Ya, jadi diekspresikan seperti demikian. Hukum Taurat disimbolkannya sebagai roh-roh dunia. Nah, ayat itu menjelaskan apa? Bahwa sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Nah, apa itu yang lebih tinggi daripada hukum Taurat? Yaitu kasih karunia Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyempurna dari semua ajaran asas pokok. Ayatnya dibaca, Bu. Ya,
Matius 5 ayat yang ke-11, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya. Jadi ajaran Yesus Kristus itu lebih sempurna daripada hukum Taurat. Ya, contohnya misalkan yang gampang sekali, kalau dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh, ya kan? Tetapi dengan ajaran Yesus itu disempurnakan, ya. Membenci saja membunuh. Jadi lebih disempurnakan. Jadi kalau hukum Taurat itu lebih kepada physically, maksud secara jasmani, tetapi kalau di dalam kasih dalam ajaran Yesus itu jasmani dan rohani gitu. Yang kita lakukan di dalam pikiran kita pun itu juga sudah berdosa. Seperti itu. Ya. Jadi dengan Yesus datang, Yesus memerdekakan umat manusia, maka kita sudah ditebus. Saya bacakan Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sejak dari hukum Taurat, kita sekarang setelah kenal Yesus, Yesus sudah datang, kita sekarang sudah bukan mengikuti hukum Taurat, tetapi mengikuti perjanjian baru, yaitu kasih karunia. Nah, apa karakteristik dari perjanjian baru ini? Yaitu perjanjian baru ini yang pertama, yang ditulis dalam hati. Ya, kalau dalam hati, Ibrani 8 ayat 10 dikatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Gimana cara menuliskannya di hati mereka? Yaitu lewat mendengarkan firman Tuhan. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, dalam Bible study, itu sebenarnya kita sekarang ini lagi diukir firman dalam hati supaya kita tidak lupa sama firman. Ya, seperti itu. Jadi semakin hari diukir tuh semakin dalam sehingga sulit untuk hilang karena sudah diukirnya, ditulisnya di dalam hati. Ya. Kemudian dikatakan bahwa perjanjian baru ini sebenarnya perjanjian yang sebelumnya sudah disahkan, artinya sudah lebih tua umurnya daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu dimulainya kapan? Di zamannya Musa. Ya, di zamannya Musa baru ada perjanjian hukum Taurat. Tetapi sebenarnya Allah sudah berkata bahwa Yesus Kristus akan datang. Itu kapan? Di zaman perjanjian suluh, di zamannya Abraham. Ya. Di zaman Abraham berarti Musa aja belum lahir. Jadi janji penyelamatan ya tentang Yesus Kristus itu sudah diberitahukan bahkan sebelum hukum Taurat dibentuk. Ya. Jadi yang lebih kuat yang mana? Hukum Taurat atau kasih karunia? Berarti kasih karunia lebih kuat karena sudah lebih duluan. Ya. Dibaca Bu ayatnya. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Iya, maksudnya 430 tahun itu maksudnya dari zamannya perjanjian suluh sampai hukum Taurat, sampai Musa, seperti itu. Ya. Ketiga, perjanjian baru adalah perjanjian yang kekal dan sempurna. Itu dikatakan di Ibrani 8 ayat 35. Ya. Jadi perjanjian baru ini yang lama, perjanjian yang lama ini kan disempurnakan di dalam perjanjian baru. Nah, setelah disempurnakan, perjanjian baru ini sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Ya, darah Yesus itu kekal, ya. Seperti itu. Jadi bukan lagi diulang lagi. Kalau diulang lagi berarti kan tidak kekal, ya. Tapi Yesus itu menumpahkan darah satu kali untuk selama-lamanya, untuk kekal. Dan kita menerima bagian kekal yang dijanjikan lewat Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang keempat, perjanjian baru ini pun adalah perjanjian yang memberi pengampunan dosa yang sempurna. Ya, kalau dahulu di zamannya perjanjian lama itu tidak sempurna kan, pengampunan dosanya tidak sempurna. Setiap kali kita ngaku dosa, ya kita mesti memberikan korban persembahan. Tapi nanti kita mengulang lagi, kita harus kasih korban persembahan lagi. Jadi korban darah binatang itu
hanya bisa untuk menghapus dosa yang itu saja. Tapi yang masa depannya nggak bisa dihapus. Tapi dengan darah Yesus bisa menghapus semua dosa sebelum dan sesudahnya. Dosa yang sebelum, dosa yang sekarang maupun dosa yang sesudahnya. Jadi sempurna. Ya, ayatnya Bu dibaca. Ya, Roma 3 ayat yang ke-20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, maksudnya apa di sini? Hukum Taurat itu seperti cermin. Seperti cermin. Coba kita bayangkan, kita di sekolah. Kalau di sekolah itu tidak ada hukum, tidak ada peraturan, berarti kita bebas. Ya kan, kita bebas. Mau masuknya kapan aja, ya anytime, mau pulang kapan aja, nggak usah belajar, nggak usah bikin PR. Itu di sekolah tidak ada peraturan, kita bebas. Tapi sekarang coba kita bayangkan tiba-tiba ada peraturan, ya. Mesti masuk sekolah jam sekian, ya. Pulang jam sekian, ya ada jam-jamnya, ya kemudian di dalam kelas tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Nah, berarti tiba-tiba ada 10 perintah nih, tiba-tiba ada 10 hukum. Nah, kalau kita mengetahui 10 hukum ini, apakah dengan kita mengetahui baru apa ya namanya, bahwa kita orang benar? Enggak. Jadi dengan kita cermin, kita hukum Taurat itu seperti cermin. Saya ambil contoh yang lain lagi ya. Misalkan muka kita kotor karena dosa ya. Muka kita kotor karena dosa. Ya. Tapi kita nggak tahu kotornya di mana ya. Kotornya di mana? Tapi dengan adanya cermin, oh kotoran saya ada di sini nih, ada di pipi kanan, ada di pipi kiri. Ya kan seperti itu. Jadi orang jadi mengenal, oh itu kotor dong. Oh itu dosa. Begitu juga ketika kita masuk sekolah, ada peraturan. Baru setelah kita baca peraturan, oh ternyata saya tuh telat ya datangnya. Itu salah ya saya telat gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi dengan lewat hukum Taurat kita menjadi tahu, kita jadi mengenal dosa. Oh, tidak boleh mencuri ya. Mencuri itu salah ya. Nah, itu kan hukum Taurat. Oh, ternyata mengingini orang mengingini orang lain, mengingini atau mengingini barang orang lain juga salah ya. Oh, mengambil istri orang salah ya. Seperti itu. Jadi dengan lewat hukum Taurat kita tahu semua. Oh, ini dosa ya, ini dosa. Jadi berarti orang mengenal dosa. Seperti itu. Tapi masalahnya cuma tahu itu dosa saya A, B, C. Tapi tidak bisa dosa itu dihapus. Sama dengan cermin ya. Ketika kita bercermin, kita bisa melihat, oh muka saya kotor di pipi kiri, pipi kanan. Tetapi cerminnya tidak bisa menghapus kotoran itu. Kita perlu tisu seperti itu. Kita perlu Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Yesus Kristus, dia yang menanggung semua dosa kita, dia yang malah menjadi orang yang terkutuk ya. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi kita lihat janjian baru, Yesus memberikan apa? Darah Yesus yang baru lewat perjamuan kudus ya. Tolong dibaca ayatnya. Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 28, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, jadi kita lihat lewat tumpah darah Yesus di atas kayu salib, Yesus menyempurnakan pekerjaan penyelamatannya dengan darahnya yang berharga. Ya, jadi karena itulah semua perjanjian sudah digenapi dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi mari kita berdoa, kita tutup. Bapa yang ada di sorga, kami sangat bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa.
Engkau begitu mengasihi kami Bapa, di saat kami masih dalam kondisi yang berdosa ini Bapa, dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dan memerdekakan kami. Bapa, tolong Bapa kiranya Engkau membimbing kami untuk kami dapat menaati firman Bapa dengan setia, sehingga pada akhir kami dapat layak menerima janji hidup kekal bersamamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran Alkitabnya pada hari ini sangat memberkati sekali bahwa begitu besar kasih karunia dari Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan putranya yang kudus untuk kita untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, baik, kita sekarang mau masuk ke dalam sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya, silahkan raise hand atau mungkin Ibu Aling ada yang mau ditanyakan Ibu atau memberikan pendapat? Ya, silakan Bu Ali. Ya, suaranya Bu Ya, belum kebuka. Ya, lupa dulu. Ya baik, terima kasih Bu Alida untuk pelajaran malam ini ya Bu, sangat memberkati. Dan saya mau bertanya yang mengenai itu Bu, apa yang pertama ya. Kan dikatakan bahwa di situ akhirnya wanita itu yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa, akhirnya dia diberikan kedudukannya adalah jadi dikuasai oleh laki-laki ya, Ibu ya. Iya, karena sebelum dia yang mengini kan gitu, Ya. menginisiatif gitu maksudnya kan. Nah, tapi saya lihat ya Bu, di zaman semakin terus zaman berlalu ya sampai sekarang nih Bu, di titik sekarang. Nah, saya melihat malah tetap kebalikannya ya Bu, wanita itu masih menguasai kebanyakan para Iya, suaminya ya, kaum laki-laki. iya. Nah, ini bagaimana Ibu penjelasannya Bu? Apakah firman itu Oke, tidak berlaku apa gimana? Iya, silakan Ibu Alida. bukan. Jadi, Nah, kita kan harus lihat dalam sejarah, ya. Kita bilang kan pada umumnya, kan seperti mhm, itu. Bukan berlaku mhm, untuk semuanya. Pada mhm, umumnya memang nature-nya begitu kan. Buktinya, mhm, perempuan itu memang tidak dihitung kan di Alkitab, mhm, kan seperti itu. Nah, mmm, tapi kita harus melihat apa arti rohaninya dari, ini, kita bukan melihatnya secara jasmaninya laki dan perempuan, tapi kan, mmm, kita semua ini adalah perempuan kan, mempelai perempuan kan. Kita semua adalah mempelai perempuan. Kenapa kita mempelai perempuan ya? Ada yang tahu? Karena kita tidak punya benih. Benih mmm, firman itu dari siapa? Dari Kristus kan? mhm, 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 Nah, di dalam secara ininya, secara, eee, apa, kedokterannya, yang mhm. menentukan laki atau perempuan itu anak, yang punya, X sama Y itu laki atau perempuan? Laki Bu, yang ada benih. Laki, ya. Iya iya Kalau iya, zaman dulu kan kasihan banget ya, kalau, heeh, istrinya nggak bisa kasih anak laki-laki, dimarahin perempuannya ya kan ya gitu. Padahal ternyata iya, kedokteran bilang bukan salah perempuan, itu salah laki-lakinya, ya kan seperti itu ya kan? Ya kan? mhm, Karena perempuan hanya ada kromosom, hanya ada X, ya kan? Ya kan mmm, seperti itu. Jadi mhm, artinya perempuan hanya menerima, ya kan seperti itu. Jadi yang menentukan laki atau perempuan adalah jadi yang punya benih siapa? Laki-laki. Itu secara kedokteran, ya kan mhm, seperti itu. Nah, tetapi secara rohani siapa yang punya benih yang baik? Benih yang baik adalah adalah Yesus Kristus, ya kan. Jadi dia mhm, adalah mempelai pria, maka di dalam perumpamaan itu dia mempelai pria. Nah, kita semua adalah mempelai wanita. Nah, seperti itu, perempuan. Yang mana kita harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala kita, bukan kita menjadi kepala diri sendiri. Artinya kita berpusat pada diri sendiri. Itu salah maksudnya seperti itu. iya iya, saya paham Bu, berarti, pengertiannya secara rohani ya Bu, bukan Iya, iya, iya. diartikan secara lahiriah ya. Iya, Berarti iya. memang, eee, di sini kan secara rohaninya dinyatakan bahwa yang sebagai laki-laki itu, yaitu adalah Allah sendiri ya, Ibu Iya, ya. Jadi dia, iya. Maka dibilang apa harus tunduk kan, tapi tunduknya apa? ya, Dalam
dalam Tuhan kan ada tulisannya deh kalau sama kayak kita ada yang namanya besok di hari kalau lagi Parents Day itu hai anak-anak tunduklah kepada orang tua seperti itu, hormatilah ayahmu dan ibumu kan seperti itu kan. Tapi di situ ada dibilang apa? Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Oh iya, iya, iya. Berarti Ya. ini ya Bu, apa namanya? Tadi kan juga dikatakan bahwa Kristus adalah Tunduknya dalam kepala. Tuhan juga kan gitu. Iya, kan ada dikatakan Kristus adalah kepala dari laki-laki ya dan Allah adalah kepala dari Kristus. Artinya istri itu memang harus tunduk kepada suami yang dia hidup di dalam Tuhan ya Bu ya. Berarti ya Bu. Itu dia paling lebih tepatnya benar itu. Nah, Iya. Very iya, good, iya. betul. Maksudnya itu kita tunduk kepada suami, tapi suami yang memiliki firman, yang memiliki firman dan karena punya firman berarti dia wise kan, dia bijak, ya kan seperti itu. Sehingga orang yang punya firman di dalam hidupnya taat kepada firman, maka dia bisa mengelola keluarganya dengan baik seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu. Maka untuk pencerahan. akan ada kedamaian di dalam keluarga itu, gitu kan. Karena semuanya berjalan dalam Kristus, maksudnya seperti itu. Jadi suami kan kalau kita baca begitu dong kesannya kayak aduh kayak kok nggak fair gitu ya. Kok hanya perempuan harus tunduk gitu kan. Tapi jangan lupa kalau di ayat di bawahnya dibilang apa? Hei suami tunduklah kepada perempuan. Ada juga kan sama aja gitu. Kalau kita baca ayat berikutnya itu ada begitu kan. Iya. Bahwa Terima suami juga kasih harus Bu. tunduk kepada istri. Ya, jadi kalau kamu mengasihi diri sendiri, karena mengasihi diri sendiri itu sama dengan mengasihi istri gitu, kan gitu. Ada Nah, di ayat. Ibu tadi mau nanya lagi Bu, itu tadi Apa? kan ada pengertian bahwa firman yang pertama kali Tuhan turunkan itu kan kepada Adam ya Bu, bahwa mengatakan janganlah kamu makan pohon pengetahuan di tengah taman itu karena kamu pasti akan mati. Nah, kemudian kan dikatakan bahwa si Hawa itu sebagai perempuan dia tidak benar-benar memelihara, maksudnya apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Adam ya. Adam. Itu kenapa ya Bu bisa terjadi seperti itu? Jadi begini, sama kayak misalkan berarti sebenarnya kesalahan kepada Adam juga. Jadi apa? Kenapa? Berarti Adam tidak mengajarkan perempuan dengan benar. Masing-masing ada kesalahannya juga kan seperti itu. Berarti makanya kelalaian berarti ya Bu. Di sini ada unsur kelalaian ya Bu dari Adam ya. Artinya mungkin begini. Adam mungkin bisa juga benar mengajar firman Tuhan kepada Hawa, tetapi coba kita pikirkan. Kalau Adam itu benar-benar taat kepada perintah Tuhan, ketika dikasih buah dia pasti bisa nolak. Aduh, iya benar, iya. Gitu ya kan? Iya. Duh, kamu gimana sih gitu kan? Seenggaknya Adam marahin itu perempuan ya. Iya. Adam memakan itu berarti dia sendiri juga sama kondisinya sama seperti perempuan itu. Dia pun juga ragu-ragu boleh makan atau tidak boleh makan. Nah, begitu. Dan dia terhasut dengan perempuan itu sehingga ya udah saya makan seperti itu. Jadi berdua sama-sama salah. Jadi bukannya perempuan yang salah saja gitu. Ya kan? Benar-benar. Sebenarnya ada di situ berarti ada free will ya Bu. Maksudnya Adam bisa saja menolak ya Bu ya ketika diberikan buah itu. Dan juga apalagi berarti ya pertama Adam juga mungkin mengajarkannya kurang, mengajar kepada Hawanya kurang sehingga pengertian Hawa juga menjadi berkurang seperti begitu. Dan juga dua-duanya memang tidak taat, ya kan? Jadi ketika si Hawanya begitu, Adamnya juga terima saja gitu kan. Iya, silakan Ibu Dewi. Saya kembalikan dulu ke Ibu ya. Silakan Sama Ibu. ya, saya mau tanya. Saya dulu waktu baca ini saya bingung gitu. Kalau dibaca ular katanya ular itu merayap. Ini bukan hukuman dong. Saya lagi pikir ini emang kondisinya emang begitu. Paham nggak? Ya, atau memang kan ada kakinya Bu. Aku juga tadi kemarin dari bacanya begitu juga. Ular itu kan dibilang kamu sekarang merayap dengan perut. Tapi saya pikir ketika saya baca itu dulu ya sebelum membaca buku Sejarah Penebusan.
emang ini hukuman kok enteng banget hukumannya cuma begini gitu, Iya dibandingin iya yang iya. lain. Ini bukan yang Heeh, udah melayat dari dulu gitu. Saya masih heeh. ingat dulu di khotbahnya Pendeta Yun, ular tuh terbang loh, Oh, ular terbang, punya terbang, sayapnya. Bu? Hah? Oh, terbang, Bu? Nih, Yesaya 30 ayat 6 itu sebenarnya Yesaya 30 wing ayat wing serpent, itu terbang. Makanya kenapa dibilang Oh, naganya terbang. Jadi kalau anaknya masih belum bisa terbang, bapaknya bisa terbang. oh, Makanya kalau di dalam aslinya. gambar-gambar Buddha itu kan naga selalu terbang Iya kan, iya. terbang. Iya Iya. iya, punya ada punya sayap, Bu, kaki iya dan ada terbang, kaki. Heeh. punya kaki dan terbang. Hmm. Coba Hmm. Yesaya 30 ayat 6. Sebentar, Bu. Ini Bu, aku baca Bu Yesaya 30 ayat 6 ya Bu ya. Iya, silakan, Ucapan Bu. ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Ya, Bu. Iya. Oh, Ya. Enggak kalau iya. bahasa bahasa Bu, yang Inggrisnya. terjemahan baru ini Bu, tadi aku Oh gitu baca. ya. Heeh. Iya. Jadi kalau ular budak kan sebenarnya kan viper ya maksudnya ya seperti itu ya. Tapi serpent tapi terus coba Yesaya 14 ayat 29. Yesaya 14 ayat 29. Yesaya 14 Ayat 29. Dibilangnya wing ya, serpent kalau 29. bahasa Inggrisnya. Hmm. Jadi, Yesaya 14 ayat yang ke-29 ya, Bu. heeh, Ya, Mhm mhm. Yesaya Mhm. 14 ayat yang ke-29, janganlah sama ya. bersukaria hari segenap Filistea karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Jadi Iya, Hmm. terbang juga bilangnya, Bu. terbang. Heeh. Ya. Ular itu udah paling cerdik terus dia bisa ngapa-ngapain gitu banyak gitu. Tapi dengan diam Oh, dia terbatas kan kalau dia menjalan dengan perutnya menjadi terbatas gitu. Maksudnya iya iya. begitu. Iya. Gerakan dia menjadi terbatas. Aku lagi mikir ada ya bersyukurlah dia dikutuk begitu coba kalau kita udah geli bisa terbang lagi. Ya, jangan deh, Bu. Iya iya. Dibawa aja deh, Bu. Aku takut kalau terbang. Berarti Bu Alida, gambaran dari naga terbang itu memang benar ada di dalam Alkitab itu dari situ ya, Bu, ya? Heeh. Bahwa Kenapa bisa emang emang itu kenyataannya di Alkitab itu memang ada. Mhm. iya, It jadi dia fisik bentuk fisiknya itu memang pada fisiknya sebelum awalnya itu dikutuk ya maksudnya kan, fisiknya sebelum heeh, dikutuk gitu kan. ada sayap bisa terbang, aduh ngeri banget ya, Bu. Iya iya, seperti itu. Benar. Iya Iya. iya. Baik, silakan saya balikan pada Ibu Dewi. Iya. Ibu Dewi ada komennya kah? Iya, Silakan, Bu. Bu. Aku sebenarnya agak tertarik yang begini, ular begitu cerdik dan dia, apa sih, membujuk Hawa gitu. Eee, ap Kemudian Hawa kan tertarik untuk makan buah. Mungkin apa karena ini ya, Bu, apa karena dia ragu-ragu akan firman Tuhan, karena dia tidak mendengar langsung dari Betul, Tuhan, jadi dia melalui iya suaminya gitu. Jadi, itu iya, yang membuat kadang-kadang kan kalau kita bicara dengan orang ketiga, dia jadi bukan salah, jadi ragu-ragu begitu iya maksudnya. iya, Karena aku bisa juga kayak tadi gitu. baca karena perempuan itu mengurangi dan menambah firman dan perempuan itu Iya. tidak merubah firman. Jadi dia Mhm. tidak mendapatkan 100% dari apa Tuhan firmankan, mungkin gitu ya, Bu, ya? Betul betul, Iya, Penyebab jadi penyebab kejatuhan dari wanita itu karena begitu ya. Dia tidak mhm, mendengar perintah langsung dari Tuhan sendiri, tapi dari Adam. Karena ya di situ juga dia ada salah ya Bu mengucapkannya ya karena dia bilang nanti akan mati padahal Tuhan bilang pasti akan pasti akan mati. mati. iya Iya. iya, Kalau nanti artinya kan menambah bisa dan mati mengurangi. bisa enggak. Sama juga kayak pada hari ini kan kita belajar Alkitab kadang ditambah dan dikurangi dengan pengetahuan dengan, pikiran kita Mhm, sendiri gitu. Yang mhm. menyenangkan kita ya, Bu, yang jadi, Iya ya maksudnya karena Iya. kesenangan kita Berarti juga. zaman kejadian di, waktu Hawa dan Adam pun, sampai sekarang pun ya sama ya, Bu? Berarti sama ya sama, penambahan pengurangannya itu berawalnya dari sana ya, Bu, ya, iya kisah iya mereka ya? sama, Iya, Iya, betul. betul Nah, betul. saya tertarik lagi yang mengenai hukum Taurat tuh, Bu Alida. Kan iya dibilang bahwa hukum Taurat itu seperti
pewalian ya Bu bagi Iya, kita anak-anak Anak Tuhan yang yang masih akil balik ya. iya akil balik iya, gitu ya. Eee, artinya, dia yang mengawasi, maksudnya dia yang mengawasi Bu hukum Taurat itu bagi anak-anak Tuhan. Terus nanti dibilang setelah mereka dewasa, maksudnya gimana sih Bu? Saya masih oh kurang oke paham oke. gitu. Saya Heeh, pakai contoh aja deh yang paling gampang iya, deh. heeh, Kalau kita ngajarin anak kecil waktu mau nyebrang, kita lihat, pokoknya lihat ya, lihat. Pokoknya kamu apa-apa lihat kanan, lihat kiri, ingat ya caranya begitu. Pokoknya tuh untuk menyebrang, pokoknya kamu harus gandengan sama papa, misalkan begitu. Kayak itu kan kita udah ingat dari kecil caranya begitu. Kanan, kiri, gandengan, apa segala macamnya kan. Nah tapi pokoknya kamu nggak boleh nyebrang kalau tanpa papa, bagaimana seperti begitu. Tapi ketika kita sudah dewasa, ya kan, mhm, mhm. kan eh nggak ada yang digandeng kan begitu maksudnya, bukan berarti nggak ada gandeng lalu kita 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 nggak bisa nyebrang, maksudnya begitu. Oh, Contohnya ya, heeh. jadi kita ambil contoh lain lagi, apa ya, ambil contohnya yang gampangnya begitu. Berarti Mmm, dia yang mendidik kita ya Bu berarti ya? iya, dia Artinya? mendidik kita untuk menjadi orang benar, maksudnya begitu. Dia mendidik kita supaya Oh, jadi benar. Ingat ya, mhm, hukum Taurat ini bukan hukum Taurat yang di zamannya Yesus ya, saya mesti kasih tahu dulu. mhm, mhm, Karena hukum Taurat yang zamannya Musa itu sudah benar karena Allah sendiri yang kasih tahu, ya kan. mhm, mhm. Tetapi sudah di zamannya Yesus, itu imam-imam memberikan peraturan tambahan-tambahan sendiri. Oke. Oh iya, sampai banyak ya Bu ya? Jadi Iya, ratus. tambah sih sehingga Yesus selalu melarang-larang, "Loh kenapa nggak boleh ini," seperti Heeh, begitu ya kan. heeh, Jadi, heeh. ada tambahan sendiri gitu kan, ada tambahan sendiri ya kan. Mmm, Jadi, mhm, itu berarti peraturan manusia, makanya Yesus bilang, mhm, ini seperti jadi sebenarnya hukum Tauratnya itu udah bagus ya, tapi mhm, kemudian mhm, ditambah lagi, seperti itu. Ditambah lagi dengan, imamnya ahli Tauratnya nambahin lagi peraturan. Untuk apa? Demi kepentingan mereka. Nah, contohnya, oh, heeh, heeh, contohnya kayak waktu itu kan ada tuh, kenapa janda-janda sangat miskin di zamannya Yesus ya kan. Karena mhm, ketika suaminya meninggal, mhm. itu ahli Taurat langsung datang, imam-imam langsung datang ke rumah. Terus dia bilang, kamu mesti pergi dari rumah ini, dijual, disumbangkan ke bait suci." Oh, Tuh. Jadi jandanya jadi gembel, nggak punya rumah Iya. gitu, ya kan. aduh, Kenapa? Karena, semuanya harus diserahkan kepada bait suci. Itu berarti tambahan sendiri kan dari imam-imam yang cinta uang oh, itu, gitu. ya. Bu, Jadi ada iya maaf Bu, dipotong sebentar. Berarti yang dimaksud tadi sebagai pewalian itu adalah hukum Taurat yang 10 itu ya Bu ya? Maksudnya? yang hukum Tauratnya Musa itu, yang ada peraturan yang selama diajarin Oh, selama yang dari kitab nabi-nabi, yang maksudnya perjanjian lama. kalau Contohnya hukum perjanjian baru Taurat. kan tunggu Bu, maaf Bu, kalau perjanjian baru kan hukum Tauratnya itu yang dibuat oleh para imam-imam itu ya Bu ya? Iya kan? Bener nggak Bu? Iya iya iya. Maksudnya Oh, tambahannya oke. jadi banyak begitu. Iya Dan iya, semakin maju, semakin kamu tambah lagi, tambah lagi. Jadi banyak sekali. Jadi langsung betul ribuan. betul. Yang tadinya Betul nggak segitu betul. jadi sangat banyak. Mhm mhm. Makanya sampai Iya dibilangnya ini udah ajaran manusia. Ya Yesus bilang apa? Ini ajaran manusia. iya iya Jadi iya. bukan Seperti hukum Tauratnya nggak salah. Cuma karena ditambah menjadi ajaran manusia. Ajaran manusia. Nah, oh, contohnya heeh, hukum Taurat itu yang paling gampang adalah dilarang makan babi, itu paling gampang, ya kan? mhm mhm. Di perjanjian lama kan ada, tidak boleh makan babi. Kenapa tidak boleh makan babi? Kenapa tidak Mhm boleh makan kodok? Kodok mhm nggak boleh dimakan, mhm. babi nggak boleh dimakan. Kalau yang lain-lain, apakah unta apa, kita itu memang binatang yang kita nggak mungkin makan kan juga kita. Yang kita makan kan babi sama kodok lah kita yang paling gampang gitu kan sebenarnya itu ya kan. Kenapa? Kenapa sih Tuhan larang makan ini, nggak boleh ini? Karena pengetahuan mereka masih pendek, maksudnya mereka hanya bisa mampunya segitu, hanya bisa diajari secara harfiah, ya. Mmm, Karena Tuhan mau ngajarin.
apa, binatang itu harus berkuku belah. Tahu berkuku belah nggak? Kukunya Iya. kukunya berbelah, tapi kalau kukunya tidak berbelah, itu jadi nyatu. Nyatu. Heeh. Itu nggak boleh. Nanti kalau kita lagi belajar maksudnya Yesus itu apa? Bahwa kita tidak boleh eh, bercampur dengan dunia. Harus terpisah dengan dunia. Semua yang Tuhan hukum kalau kita baca di Imamat, semua binatang itu adalah binatang yang campur. Dan Tuhan mau ajarin kita mesti makan yang terpisah. Contohnya ikan yang tidak bersisik, ikan yang tidak bersisik. Kalau sekarang apa sih, belut ya, kayak begitu ya. Unagi ya. Unagi, apalagi kita makan unagi, kita suka unagi ya kan. Nah, belut, kenapa nggak boleh makan? Karena tidak ada sisiknya. Dan kita nggak boleh campur dengan air, yang artinya dunia. Harus ada sisik, harus ada perisai, itu Yesus Kristus. Seperti itu. Terus tidak boleh kuku belah. Terus kenapa nggak boleh makan burung yang bisa terbang, tapi dia nggak terbang? Ada tuh binatang apa tuh, saya lupa. Artinya, jadi dia ada sayap, tapi dia nggak mau terbang. Jadi dia hanya mau di dunia, seperti itu. Itu juga ada. Jadi semuanya hubungannya apa? Antara sorga sama dunia. Bercampur dengan dunia atau tidak. Harus dipisah. Terus juga kodok. Kenapa nggak boleh? Karena sebentar di darat, sebentar di laut. Sebentar di darat, sebentar di laut. Hari ini ke gereja, besok udah lupa sama semua. Berarti ada makna rohaninya ya Bu, kalau itu segala sesuatu ada makna rohaninya. Ya, tapi ketika di zaman Yesus itu disempurnakan. Artinya apa? Semuanya boleh makan. Semuanya boleh makan. Kenapa? Semua boleh dimakan. Kenapa? Karena di matanya Yesus yang penting itu karena itu semua akan dibuang lagi kan, dibuang lagi gitu. Tapi yang lebih penting yang keluar dari mulut kita. Yang najis ya Bu ya. Iya, yang najis gitu. Karena yang keluar dari mulut kita tuh kadang apa yang kita pikirkan, apa yang Iya. Nah, jadi itu maksud saya, hukum Taurat itu disempurnakan. Jadi Yesus bilang apa? Dia tidak menghilangkan, dia tapi menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Oh iya, berarti lebih dalam ya Bu ya makna apa? Ini yang sangat disayangkan, yang orang Islam itu dia pegangnya yang di hukum Taurat itu, di perjanjian lama. Kan mereka tidak kenal Yesus, jadi mereka tidak belajar bahwa itu semuanya lebih penting, bahwa itu keluar katanya itu menjadi kayak tai aja kan, jamban begitu, turun keluar jamban. Sedangkan yang penting justru yang najis dari yang keluar dari hati kan, maksudnya begitu. Itu. Iya, wah. Ya, luar biasa Ibu Alida, terima kasih Bu untuk pencerahannya ya. Saya kembalikan pada Ibu Dewi ya. Maksudnya seperti itu. Tapi karena belum mengerti maksudnya, maka dikasihnya lebih kepada fisik kan, seperti gitu. Iya. Ya, silakan Ibu Dewi. Iya, aku juga terima kasih Bu. Jadi aku juga mengerti karena yang ada di pikiran saya juga kemarin itu bahwa kalau hukum Taurat itu yang dari Musa gitu, ternyata di perjanjian baru itu banyak para imam yang ditambah-tambahkan gitu loh hukum-hukumnya gitu ya Bu. Iya, nambah-nambah terus banyak. Jadinya kitanya juga untuk mengikutinya jadi susah gitu. Tambah susah kata. Nah, maka itu Yesus bilang apa? Itu adalah ajaran manusia. Jangan ini ragi Farisi kan, ngomongnya begitu kan Yesus ya kan? Ya, maksudnya apa? Itu udah ajaran manusia semua. Sudah bukan hukum Taurat yang benar lagi, udah bukan. Iya, saya pernah baca Ibu di mana ya? Itu dibilang menuruti hukum Taurat yang sampai ratusan. Ratusan apa gitu. Ya, itu apal dia. aja nggak bisa ya, gimana mau ikutin gitu. Betul. Iya. Kasih. Paham Bu? Ya, terima kasih. Dan juga hukum Tauratnya kan biasanya berhubungan dengan ibadah kan, sebenarnya hukum Taurat itu banyak ibadah kan, harus potong ini kan sangat complicated ya, sangat complicated. Bisa bayangkan berarti imamnya harus imam yang menguasai banget kan mengenai tata cara ibadah itu, ya enggak? Betul. Nah, tapi itu kalau kita
Iya, Iya, Bu. tapi coba kita perhatikan, kalau sudah di zamannya nanti kalau kita baca buku ya sebenarnya baca buku ke-5 ini, baca buku ke-6 mengenai 400 tahun kegelapan dari antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Zaman gelap, semua imam besarnya korup semua. Apa mengerti nggak sih tata cara yang dari ini 400 Bisa tahun ya. loh? Iya, Heeh. iya. Gimana bisa benar-benar mengertinya gitu. Iya. Makanya di Nah, zaman Herodes itu sudah palsu semuanya. Oke. Ya, Oh, di zamannya Herodes membangun bait suci kan. Herodes yang membangun, ditulis nama Herodes yang membangun gitu kan. Berarti ini bukan bait suci, ini bait suci palsu karena dibangun untuk meninggikan nama Herodes. Dan Herodes membangun ini bukan karena dia percaya kepada Allahnya orang Israel, tetapi untuk mengambil hati orang Israel sehingga dia membangun bait suci ini gitu. Merenovasi bait suci. Nah, itu. Iya. Nah, ini kata Bro Kodek 613 tuh. Apa tuh? Itu hukum Iya, Taurat. begitu banyak Dibilangin ya kan. mitos. Dan juga Iya. apalagi ya, sampai ada penukaran uang, kan di zaman Yesus tuh ada yang tukar-tukar uang. Iya. Itu kan adalah tambahan sendiri kan. Itu ragi orang Farisi Oh, kan. iya. Coba kita bisa bayangkan nggak? Setahun 3 kali semua orang Israel harus pergi ke Yerusalem. Ya. Misalkan Yerusalemnya itu kayak cuma hanya di Jakarta. Nah, gimana orang Bandung, orang Bali, orang Surabaya seminggu 3 Iya. kali, setahun 3 kali harus datang ke kota Jakarta. Harus membawa binatangnya. Nah, binatang itu dibawa selama berbulan-bulan, mungkin udah lemas kali udah sampai di Yerusalem seperti itu. Nah, atau enggak mungkin karena orang miskin ya tentu mungkin karena dia sendiri orang miskin ya berarti kan mungkin badannya kurang bagus seperti itu. Kan dikorupsi lagi sama ahli Taurat sama imam-imam itu. Dibilang sekarang kamu nggak usah capek-capek bawa-bawa, pokoknya kamu beli aja. Beli kambingnya dari sini. Oh gitu. iya. Ya kan? Jadi mereka jadi jual kambing, jual. Nah, kemudian mereka udah bawa uang nih. Karena mereka dijajah sama apa? Sama bangsa Romawi, uangnya uang Romawi. Tapi ketika datang ke Bait Suci, ini uang Romawinya nggak berlaku nih karena kita ini kan Allahnya Allah Yahudi. Jadi mau uangnya mau uang Yahudi. Jadi kamu harus tukar uang. Nah, tukar uangnya dikenain lagi foreign exchange itu kan penukaran uang, dapat keuntungan dari selisih itu gitu. Iya, iya. Iya benar. Berarti ya itu demi kepentingan berarti ya Bu Iya, dibikinnya iya. itu. Jadi ini Iya. ingat, jadi ini buku hukum Taurat yang asli, yang di zaman yang di buku lama, yang di perjanjian lama maksudnya gitu. Iya. Bukan yang ditambah-tambah. Iya, paham Bu ya. Iya, jadi Terima aku kasih juga ya. paham. Jadi aku jadi ingat yang cerita yang yang di Alkitab Perjanjian Baru yang Tuhan Yesus marah dan membalik-balikan karena di Meja, depan iya. bait suci banyak yang pada jual-jual itu, Bu. Jual merpati, jual Korban. apa Iya, segala merpati macam. apa semua ditaruh di situ Iya, ya. padahal di zaman perjanjian lama. Coba kita pikir apa ada nggak yang jual-jual gitu nih kalau di zaman Nggak perjanjian ada lama? Bu. Kita Iya. nggak pernah baca kayaknya ada yang jual-jual begituan kan nggak ada. Nah, jadi beda banget gitu. Jadi ini sangat udah palsu, makin lama makin palsu kan seperti itu. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi Baik, memang terima sudah saatnya kasih. diganti, yaitu Sudah dengan saatnya kasih karunia diganti. maksudnya. Iya, iya. Ya, seru ya pelajaran Seru hari ya, ini. seru. Karena kenapa kalau begini kita bisa ngomong sama orang Islam. Sebenarnya kamu tuh nggak boleh makannya bukan cuma babi aja loh, banyak kamu nggak boleh loh. Unagi kalau kamu ke Jepang, ke restoran Jepang nggak boleh makan, gitu. Iya. Banyak Bu yang nggak boleh dimakan jadinya Bu. Iya, ya. sebenarnya banyak yang nggak boleh dimakan ternyata kan begitu kan. Nah, Iya. Betul, Iya. betul. Ya, aku jadi lebih paham ini. Jadi Iya. ngerti semuanya ya. Paling gampang kan unagi, kodok goreng mentega gitu. Iya. Itu pakai enak tuh Bu. Yang nggak boleh dimakan. Iya, betul. Iya. Iya baik Ibu, apalagi siapa ada yang mau bertanya lagi mungkin Bro Kode Kodek. mau tanya tapi sepertinya dia udah Capek udah malam. malam.
Iya, oke. Iya, makasih penjelasannya Ibu Alida Nur. Saya sudah cukup jelas kalau dari saya. Makasih. Iya, baik. Oke, terima Oke, mungkin kasih Bro tutup, Kodes. tutup ya. Iya, oke Ibu boleh. Saya rasa sesi tanya jawab sudah selesai. Kita persilakan Ibu Alida untuk memberikan closing statement atau kata penutup dan ditutup dengan doa Bapa kami. Silakan Ibu. Iya. Eh, karena kejatuhan nenek moyang pertama manusia, ya, maka kita semua ini berada dalam kejatuhan yang tragis, ya, yang tidak berdaya untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, ketika Adam dan Hawa habis makan buah yang dilarang, Adam dan Hawa kemudian bersembunyi di antara pohon-pohonan. Waktu itu, ya, Allah sendiri yang memanggil Adam, ya kan? Memanggil dengan hati yang cemas, Adam, di manakah kau? Ya. Nah, ini bukannya berarti Allah tidak tahu secara jasmani Adam lagi ngumpet di mana, bukan. Di sini Allah sedang bertanya kepada Adam, di mana hati kamu, Adam? Ya, seperti itu. Ya, di mana posisi iman kamu, Adam? Jadi di dalam pertanyaan di manakah kamu, Adam, itu terkandung hati Allah yang sangat sedih dan cemas dan mengharapkan supaya Adam dan Hawa itu langsung bertobat. Nah, demikian hari ini Allah kita sama seperti Allah yang menghampiri Adam terlebih dahulu, maka Allah juga sebenarnya berbelas kasihan sama kita, ya. Dia yang mendekati kita, ya. Dia mendekati kita ketika kita setiap kali kita berdoa, ya. Dan ketika kita juga benar-benar sungguh-sungguh bertobat, dan ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah, maka Tuhan pun mendekati kita, menghibur kita, menyembuhkan kita dan juga memulihkan kita dan memberkati kita, ya. Jadi kiranya lewat pelajaran hari ini, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, kita harus segera bertobat dan pasti Tuhan akan mengampuni semua dosa kita, tidak akan lagi mengingat semua dosa kita, dan Dia akan memulihkan keluarga kita, anak-anak kita, dan juga tempat kerja kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah contoh dulu surga. Berikanlah kami ini makan kami secukupnya, dan berilah selangkah seperti kami pun ampun yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Yang Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan Amin. Ya. Baik, sekarang Bible Study sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida yang sudah menyampaikan pembelajaran Alkitab dan memimpin doa penutup. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah hadir di sini dan teman-teman yang sudah melayani, kami juga mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali di tanggal 3 Mei 2026 di minggu pertama. Tuhan memberkati. Shalom.